المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang saya sayangi, saya nggak bisa berbicara lagi pada saat ini. Kebahagiaan sudah puncak. Ustaz kan berusaha untuk ini, tapi ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya. Ya. Ketika kalian datang, kemudian Ustaz itu suatu kebahagiaan sangat besar bagi Ustaz. Kalianlah anak-anak Ustaz, murid-murid Ustaz, sepeduli dengan Ustaz. Begitu banyak cobaan juga yang Ustaz alami, tapi kalian tetap ada di belakang Ustaz. Alhamdulillah. Makasih tersampaikan. Saya agak melankolis sedikit, agak cengeng sedikit memang. Selama ini ada tempat pengaduan, hanya beberapa orang yang Ustaz hubungi, termasuk Ustaz Anas dan yang lain juga, karena tidak tahu nomornya dan sebagian tidak pernah menghubungi Ustaz, jadi Ustaz juga nggak berani untuk ya berdiskusi, atau memang dari segi usia dan yang lainnya belum pantas Ustaz meminta. Ustaz teringat dulu guru Ustaz dulu di Medan, almarhum Ustaz Walid Ahmad Daulay. Beliau juga sangat banyak permasalahan yang dihadapinya dalam keluarganya. Kamilah yang dia minta. Kadang-kadang jam 2 malam datang dia ngetok pintu, karena kami tinggal dulu di Masjid Agung, ya, Masjid Agung, jadi muazzin imam. Jam 2 malam beliau ngetok pintu. Assalamualaikum. Jam 2 malam mengajak keluar, karena di Medan ini ada juga yang 24 jam warung-warung kopi, ya. Kamilah diminta. Sekarang ini Ustaz pun merasa, walaupun ada anak Ustaz di sini, tapi Ustaz tidak mau membuka masalah Ustaz dengan mereka. Takut nanti mereka juga akan sedih. Tapi beda dengan kalian ini, murid-murid Ustaz. Kenapa? Karena saya bayangkan ada yang datang dari kelas 4 SD sampai berhasil S1. Ada juga yang dari Sanawiyah, contoh Ustaz Anas kelas 1 Sanawiyah sudah di sini sampai beliau S2, yang masih di pondok, dan S3 dia minta izin karena banyak kegiatan-kegiatan kuliah di dalam negeri ataupun keluar negeri dia, sehingga tidak mampu lagi untuk membantu Ustaz di sini sepenuhnya. Ya, silakan. Alhamdulillah, dan kita lihat hasilnya sekarang. Begitu juga beberapa teman, ya, kawan-kawan yang lain yang sudah berhasil di pendidikan formalnya, menjadi juara di MTQ. Kita lihat sudah banyak yang juara internasional, juara nasional, kemudian tingkat Asia. Nah,
Ini semua ya kegigihan mereka di dalam belajar. Tidak ada yang 1 tahun. Ada yang seperti Ustaz Anas hampir 12 tahun. 12 tahun. Ada yang siapa lagi hubungannya Ustaz Edmond 40 di sini. Ada yang 6 tahun, 4 tahun. Dan itulah yang kita lihat yang berhasil. Kalau hanya 3 bulan, 1 bulan atau lagi itu ya kurang berhasil. Ya, salawat dan salam atas suri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz yang sebesar-besarnya kepada anak-anak Ustaz sekalian, para alumni yang sudah menyempatkan diri datang ke tempat ini, walaupun harus meninggalkan keluarga, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi untuk ketemu dengan Ustaz dan silaturahmi sesama alumni. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan meneruskan perjuangan kita di bidang Al-Quran terutama. Dimudahkan Allah semua urusan dunia dan akhirat. Allah mengganti yang lebih besar dari ini. Memang benar kata Ustaz itu, uang bisa dicari, uang bisa dicari, tapi kesempatan untuk bersilaturahmi seperti ini sulit kita. Mungkin ada biaya, harta kita ada, tapi waktu enggak ada. Kita lihat kemarin mundur terus, nah itu menunjukkan bahwa waktu kita enggak ada. Saya yakin semuanya kalau untuk transportasi tidak menyulitkan. Biaya transport tidak ada yang sulit, Ustaz lihat. Tapi waktu, karena kalian semua sudah sibuk. Ustaz pun sengaja kalau bulan-bulan kemarin nggak bisa. Mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, pertengahan Desember baru ada di sini. Kadang nggak bisa pulang. Kemarin ada 21 hari di luar. Mulai dari dari Padang, Sumatera Barat, Jambi ke Medan, dari Medan ganti pesawat lagi ke Riau. Nah terakhir kemarin tanggal 15 baru pulang. Ini pun alhamdulillah saya juga merasa bersyukur bisa bertemu dengan para alumni dan bersama-sama di tempat ini. Tidak banyak yang Ustaz sampaikan, hanya ada beberapa nasihat. Yang pertama, selalulah kita mengingat kepada guru, ya, tidak guru Ustaz aja, tapi guru-guru kalian yang lain, guru di sekolah, guru-guru kalian yang mengajar kalian mulai dari alif bata, apalagi guru kita yang sudah memberikan kita keberhasilan, ya, keberhasilan melalui ridhonya Allah pada guru kita mengajari kita, kemudian kita berhasil. Dan Ustaz melihat ya Al-Quran ini di atas,
Seperti Ustaz Anas bilang tadi, mungkin yang lain juga. Orang melihat beliau itu bukan dari segi ilmu apanya, tapi karena beliau qori, malah disuruh membaca Al-Quran di dalam sidang. Itu jarang. Mungkin Pak Agil sendiri, Agil Gunawan, mungkin beliau pun di Makkah sana tidak disuruh baca Al-Quran. Satu-satunya beliau waktu sidang itu di Unair ya, mengambil doktor. Sejarahnya seorang calon doktor membaca Al-Quran dalam sidang itu. Dan beliau doktor yang termuda di Unair itu sampai saat kemarin itu. Nah, ini semua Al-Quran. Beberapa kawan kita misalnya Ustaz Asep bisa bergabung dengan keluarga Kiai besar di Jawa Barat ini. Kenapa? Ada Al-Quran. Sarjananya apa? Ilmu menjadi imam besar di Masjid Tebo. Dari mana? Al-Quran. Semua ini yang ada di kita ini, sebab musababnya semuanya dari Al-Quran. Tidak ada karena dia insinyur, karena dia apa, dari Al-Quran itu. Yakin. Nah, oleh sebab itu kita selalu berhubungan dengan guru. Apalah salahnya, apalah sulitnya, apalah ruginya menanyakan perihal guru. Ya. Apa kabar Ustaz? Sehat? Mudah-mudahan. Udah selesai. Lagi dengan WA itu berapa itu? Kalau seperti itu berapa ini ya, Pak? Rupiah ya? Tidak bisa ya. Tapi itu mahal sekali ya. Mahal sekali kata-kata itu. Jadi Ustaz pun ya sehat, alhamdulillah. Kalian bagaimana? Yang Ustaz doain semuanya. Nah, Ustaz bukan sebagai guru saja, tapi orang tua kalian. Yang wajib kalian bela juga, sama-sama orang tua kan. Ya katanya sih, apakah hadis sebagai orang tua itu 3 kan? Ya Ustaz Ilmun, tua itu 3 yang melahirkan kita. Yang kedua mertua ya. Ketiga guru. Tidak ada mantan mertua. Tapi kan mantan istri ada. Mantan mertua tidak ada. Mantan guru apalagi mantan orang tua, waduh tidak ada. Yang 3 ini tidak bisa dibikin mantan. Nah ini mahal ini. Jadi kalian kalau menganggap ustadznya sebagai guru, terbatas guru aja. Bagaimana penghormatan seorang terhadap guru. Tapi kalau kalian menganggap ustadz orang tua juga, tempat kita mengadu, tempat kita minta saran pendapat, ya. Apalagi sedang MTQ, jangan lupa orang tua sama guru. Kita mau tampil, telepon ayah, ibu, ya, ibu, saya mau tampil, mohon doanya supaya lancar, jauhkan dari kesalahan seperti. Ke guru pun begitu. Baik yang susah, apalagi yang senang, selalu kita berhubungan. Nah, ini sudah ada wadah silaturahmi kita ini. Teman-teman yang ada sekarang ini sambung terus silaturahmi. Jangan habis di sini putuslah. Siapa dia, siapa gua, jangan ada sedikit pun dalam hati kita membedakan garis tangan kita dengan orang lain. Keturunan, kepandaian, titel, tidak ada semua itu. Ya, tidak akan ada ditanya, dokter ini panggil sama mereka, enggak ada dokter-dokter sana.
semuanya sama. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita sholat Jumat, siapa yang duluan di depan? Maupun dia apa-apa, tahu ada juga Pak Prof di belakang. Nah, itu sama. Begitu juga pandangan Allah terhadap kita nanti. Jangan sekali-kali kita, Ustaz kan mungkin kalian tahu lah, nggak pernah Ustaz beda-bedakan. Nggak ada Ustaz bilang siapa begini siapa, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Dan sampai sekarang pun lihat yang kecil, karena semboyan kita di pesantren ini, yang kecil menghormati yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Karena kita ini semua perantauan, jauh dari keluarga orang tua. Siapa jadi keluarga kita, saudara kita? Inilah saudara-saudara kita yang ada di pesantren. Kalau yang kecil kita anggap dia adik kita, adik kandung kita memuliakan dia. Nah, yang kecil pun sangat menjunjung tinggi, menghormati abang-abangnya, kakak-kakaknya. Nah, itu yang kita ciptakan di pesantren ini. Jadi tidak ada perbedaan dia orang kaya, dia orang miskin, dia utusan Pemda, dia utusan pribadi, tidak ada. Kalau kalah, kalau jelek, sama. Karena Ustaz ini sifatnya ya, orang Batak seperti itu, terus terang aja. Ya, terus terang, namanya BTR, Batak tembak langsung. Ya, bisa jadi di majelis, bisa jadi dipanggil. Nah, tapi Ustaz banyak berbicara di majelis supaya semuanya kena gitu. Jarang manggil, apalagi yang cewek ya, jarang dipanggil. Kalau dipanggil, aduh, ketakutan. Ya, jarang Ustaz manggil begitu, kecuali sudah darurat banget. Tapi kalau masih bisa dinasihati, bisa sindiran dulu, ya kan, kita sindir ya. Mudah-mudahan dia ngerti. Kalau nggak ngerti juga baru cocok hidung, ya, cocok hidung ya. Langsung orang yang kita sebut namanya. Mau bilang apa lagi kan? Supaya yang lain. Betul. Ya, betul. Kita siapapun guru kita tetap banyak murid-murid kita ini. Adapun murid-murid yang lain, pas dia lihat gurunya dia lari. Ada yang begitu. Kenapa? Masalah aja nanti kalau ustaznya. Jadi masalah ini. Takut dinasihatin, takut. Ya. Ustaz alhamdulillah belum pernah minta uang sama kalian. Ada nggak yang Ustaz minta uang di tempat? Ada pelatih Jawa Barat itu, temu muridnya itu lagi dia eta itu kan? Ini katanya apa dulu? Coba apa dulu? Beli dulu pulsa Ustaz, isi dulu pulsa Ustaz. Apa Ustaz? Mohon kakak, sabar kakak. Ustaz tak boleh gitu. Di daerah Ustaz sama LPTK itu, kalau orang lain kan makan mumpung, kita tamu, kita pelatih, mau makan apa aja, kita warin. Ya, kita warin. Ustaz yang bayar, panitianya. Oh jangan Ustaz. Pura-pura kita makan ke, bentar ya ke WC dulu sebentar. Bisikin ke pura-pura. Balik lagi, kemana-mana aja gitu kan. Pas dia mau bayar, sudah Pak, sudah dibayar. Siapa yang bayar? Itu Bapak itu. Ustaz nggak enak kan? Makanya kalau datang tamu di sini, kebalikan, kalau kita mau pergi, naik damri. Ya, tapi kalau tamu yang datang, kita jemput ke bandara, diantar ke bandara. Seperti itu. Kita harus ciptakan kerendahan hati kita. Nah, balasannya apa tuh? Kalau kita pergi ke sana dimuliakannya kita tuh. Dia teringat ada nih seperti Ustaz ke Pelalawan namanya, Kerinci, Riau. Itu terus diomongin.
asal Ustaz dah datang melatih ke sana. Wah, ini dengan Ustaz dulu kami ke PSK. PSK Sentul. Tahu PSK? Penggemar sate kambing. Sentul. Oh, itu diomongin terus. Sampai-sampai Ustaz, kapan ada waktu mau ke sini? Jadwalnya kapan? Terbilang, oh iya, tanggal sekian. Dia kabaknya tuh gak berani minta sate kambing tadi. Anak buahnya suruh nelpon. Ustaz, Pak Kabak ada pesan. Sana Pak. Pesan sate kambing. PSK. Sampai begitu kita dekatnya dengan Kabak Kesra. Nah, kita tidak mumpung. Tidak mau ada pelatih yang dilayani semua. Sampai 10.000 aja harus panitia yang bayar.